Atau misalnya setiap 1.500 paling lama ganti oli. Kenapa harus 1.500? Di sini mungkin banyak yang belum tahu tentang kompresi. Kompresi itu sebenarnya ada dua. Halo kok, Ya, ini nih banyak yang nanya nih. ya. Bore up aman gak buat stang sehari? Aman-aman aja. Nggak ada Aman-aman aja. masalah. Yang penting kan oli. Ya, olinya bagus, semuanya sirkulasi oli bagus, ya aman pasti. Diwajibkan ganti ECU karena supaya sistem injeksinya bisa kita setting seperti bensinnya, terus pengapiannya, terus injektor timingnya itu bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan bore up-nya itu sendiri. Gitu. Oh berarti kalau pakai ECU standar mah kurang maksimal lah kok ya? Pasti nggak bakal maksimal, dijamin 100%. Misalnya kita bisa ada yang kalau gitu diperbesar aja injektornya, nggak bisa begitu konsepnya. Konsepnya motor nggak kayak gitu. Jadi ya bener aja bisa, ya aman aja. Cuma kan nggak enak dipakai harian ya. Ntar dia ada berebet, ntar dia bisa di posisi spot-spot tertentu, RPM tertentu dia kering, dia basah. Karena kan setiap ini kan beda-beda ya volume injektor itu kan ya. Gitu. Benar nggak sih? Enggak juga, semuanya yang penting kita perawatan kita ya. Jadi kalau kita bore up, ya lakuin aja biasanya sebulan sekali ganti oli atau misalnya setiap 1.500 paling lama ganti oli. Kenapa harus 1.500? Dan biasanya kan 3.000 km saran dari pabrik karena ini sudah di luar dari bukan kantor apa ya, di luar dari standar. Nah, kalau standar mungkin 3.000 oke. Kenapa bisa 3.000? Karena RPM-nya nggak tinggi. Nah, sedangkan kalau kita lebih sering ke RPM tinggi, misalnya tadi biasa 6.000 jadi 10.000 RPM-nya, ya anggaplah dari 3.000 itu kita bagi dua jadi 1.500 km. Nah, setiap pergantian oli itu wajib di 1.500 km. Seperti itu. Jadi ada juga tuh yang bertanya sama saya lewat DM ya, salah kali itunya bukan 1.500 tapi harusnya 3.000. Ya betul, nggak ada yang salah. Tapi kan semakin sering kita ganti oli, tentunya mesin kita makin fresh. Gitu. Begitu cuaca di Jakarta kan nggak tentu sekarang kok, panasnya panas banget. Ya kalau panas kan memang oli sudah diciptakan untuk temperatur yang sangat tinggi ya. Ya pasti ada batasnya. Nah, bagaimana menjaga temperatur itu? Misalnya dengan memperhatikan air radiator. Nah, memperhatikan settingan ECU-nya, bagaimana AFR-nya. Kalau AFR-nya itu di atas 14 atau bisa ketemu 15, 1/15, ya tentunya mesin menjadi panas gitu. Makanya dibutuhkan yang pertama tadi setting ECU ya, mesti Iya. ganti si ECU-nya dengan standalone supaya kita bisa sesuaikan debit bensinnya dan pengapian gitu. Oke, jadi di sini mungkin banyak yang belum tahu tentang kompresi. Kompresi itu sebenarnya ada dua. Kompresi itu ada static compression sama dynamic compression. Nah, di mana dynamic compression itu dihasilkan dari bukaan tutup klep in dan X. Nah, itu dari durasi cam itu sendiri. Nah, bagaimana durasi camnya itu sendiri, dia dinamisnya lebih besar atau enggak dari statiknya. Nah, itu tergantung dari pengalaman tuner masing-masing. Nah, biasanya dengan cam-cam knock on us yang tinggi, dengan durasi tinggi, biasanya si camnya itu cenderung lebih dinamisnya lebih rendah. Tapi kalau yang untuk harian, biasanya tuh dinamisnya lebih tinggi. Makanya kita lebih cari aman, kompresi nggak perlu tinggi lah. Kalau bisa ya cukup ikutin standar bawaan pabrik. Misalnya kayak GSX 11, berapa 5 ya? Atau 11,2 ya segitu aja. Ya misalnya dari Vario berapa 10,5 ya naik sedikit 11 boleh. Ya asalkan jangan melebihi dari seharusnya gitu. Oke. Dan kita juga selain main kompresi juga harus memperhatikan hal lain seperti material. Nah, kalau di kompresi 13 kuat nggak materialnya dengan bahan casting misalnya gitu. Seperti ini kan kalau dari BRT dia udah bahannya forging ya, jadi aman sih sebenarnya untuk kompresi tinggi. Terus, tapi kok banyak juga yang seliweran piston BRT nggak bagus, nggak juga mungkin pengapiannya
Jadi jangan salahkan si produk dulu. Sebenarnya kita harus cek and recheck nih salahnya di mana. Tapi kebanyakan yang pernah saya alami, yang saya lihat kebanyakan salah di settingannya sebenarnya gitu. Jadi ya udah, itu aja sih sebenarnya, kompresi harus sesuai sih sebenarnya. Porting polish itu nggak harus ya, itu opsional ya. Boleh mau boleh porting polish, boleh enggak. Tetapi kalau kita berbicara masalah performance, nah udah pasti ya porting polish jauh lebih baik. Kenapa? Karena flow-nya itu kita bikin lebih bagus daripada yang standar. Kenapa nggak dari pabrik sudah porting polish? Karena kalau dari standar dari pabrik itu kan nggak, dia langsung cetakan ya. Jadi nggak mungkin untuk korek-korek lagi tuh, untuk halusin itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, makanya dibutuhkanlah porting polish oleh tuner-tuner yang paham mengenai porting polish gitu. Jadi kalau andaikan udah bore up, boleh nggak standar? Boleh aja. Ya konsekuensinya apa ya? Powernya nggak lebih tinggi daripada yang porting polish. Waktu pengerjaannya biasanya tergantung juga dari tingkat kesulitan motornya. Misalnya kayak seperti yang agak sulit kan PCX atau ADV ya, itu dia harus kita turun dulu mesinnya. Nah, itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Tapi kalau yang seperti NMAX, Aerox, ya kurang lebih 3 jaman sudah selesai sih. Tapi ada baiknya eh, lebih pagi lebih bagus sih sebenarnya datang ke bengkel. Jadi kita kadang suka lama karena finishing. Finishingnya itu cek dan recheck mengenai apa setelah habis ini ada masalah nggak, saya cek dulu. Itu yang bikin lama sebenarnya di situ aja sih. Itu balik lagi ke budget masing-masing sih sebenarnya, sama tingkat kepresisian di tempat bubut yang itu sendiri. Misalnya kayak ganti boring kan, tempat bubutnya proper nggak untuk mengerjakan boringan. Nah, jadi tergantung lagi balik ke tempat bubutnya masing-masing. Apakah di boring itu lebih baik atau enggak dengan blok? Sebenarnya sih memang lebih bagus yang boring, karena boringan itu bahan besi itu dia dia ada pori-pori untuk menyimpan oli sebenarnya. Nah, itu bagus banget untuk daya tahan si durability si piston dan bloknya gitu. Jadi kalau andaikan mana yang lebih bagus, boring atau keramik, ya saya sih cenderung lebih pilih sih kalau untuk pribadi saya untuk tahan lama durability yang boringan. Tapi kalau yang blok ini juga ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Tingkat kekerasannya tinggi, jadi nggak gampang tergerus dia punya boring dalamnya. Ya, kelebihannya ada plus minus sih masing-masing gitu. Tapi untuk yang kuat, untuk tidak berubah-berubah ya dalaman boringnya tuh ya dengan keramik. Nah, jadi yang kalau lebih bagus sih dalamnya nggak gampang berubah ya boring. Karena kan dia ada oli ya, jadi ada pori-pori. Nah, jadi misalnya kalau keramik ini mungkin sekitar pemakaian 3-4 tahun, kalau pemakaian rutin 5 tahun ya dia mulai agak kendor tuh. Biasanya diameternya itu lebih besar. Nah, cenderung harus ganti lagi. Jangan lupa ya guys, komen, like, dan subscribe Motori Remaja Bikers. Terima kasih ya guys. Oke.